Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Risa Dwitya Hardianti, SPD MPD, dan Miss Stefani Dia Pamelasari, SSM Hum, selaku dosen mata kuliah seminar pendidikan IPA. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan terkait seminar pendidikan IPA. Perkenalkan, saya Helen Yolanda dengan NIM 4001422 2019 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Saya senang sekali diberikan kesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan artikel konseptual yang telah saya buat sebelumnya dengan judul yaitu penguatan literasi sains dengan model pembelajaran inquiry terintegrasi pendekatan berdiferensiasi pada materi IPA SMP. Baik, selanjutnya saya akan mulai presentasi dimulai dari tujuan penelitian. Nah, mulai dari tujuan penelitian ini, dengan adanya sebuah penguatan literasi sains yang terus ditingkatkan untuk mempersiapkan adanya sebuah tantangan ilmiah menghadapi tantangan ilmiah dalam menerapkan literasi sains yang baik di masa depan nantinya. Nah, dalam hal ini, untuk tujuan penelitian dari artikel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu terkait yang tujuan yang pertama, yaitu tentang meningkatkan dan menguatkan kemampuan literasi sains ilmiah pada konsep ilmiah pada peserta didik, terutama dalam peserta didik di SMP, pada materi IPA SMP. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis, kritis, logis, analitis dalam kegiatan pembelajaran sains IPA SMP yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa nantinya. Selanjutnya yaitu tentang abstrak penelitian. Nah, abstrak penelitian ini dimulai di mana kemampuan literasi sains ini dalam peserta didik harus terus ditingkatkan. Nah, dalam meningkatkan kemampuan literasi sains dan literasi sains ini menjadikan suatu kemampuan yang harus ada dalam proses pembelajaran IPA saat ini, di mana dalam proses pembelajaran IPA di era sekarang ini, yaitu di era pendidikan yang seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, literasi sains, kemampuan literasi sains ini harus terus untuk ditingkatkan. Jadi, kemampuan literasi sains ini dalam meningkatkannya pun menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan dalam proses pendidikan IPA ini yaitu yang pertama ada kesenjangan pemahaman dan minat siswa terkait konten dan konsep ilmiah tentang sains ilmiah, di mana kemampuan peserta didik, kita tahu bahwasanya kemampuan peserta didik, gaya belajar peserta didik ini berbeda-beda.
Jadi, kita harus memaklumi adanya kesenjangan pemahaman minat siswa terkait konten. Jadi, kita tahu bahwasanya ada siswa yang suka terhadap materi-materi IPA, eksak, dan ada juga yang kurang suka terkait dengan materi-materi ilmiah yang eee, eksak, terutama dalam hal materi IPA yang ada kaitannya dengan menghitung. Nah, yang kedua yaitu terkait adanya data yang menunjukkan bahwasanya data dari hasil PISA tentang rendahnya peringkat Indonesia dalam nilai PISA, terutama dalam masalah literasi sainsnya. Jadi, Indonesia ini berdasarkan data PISA terbaru tahun 2022 menunjukkan hasil bahwasanya Indonesia berada di peringkat ke-6 terbawah, ke-6 dari bawah. Jadi Indonesia mendapatkan peringkat termasuk golongan yang rendah, terutama dalam penilaian dari literasi sainsnya. Jadi literasi sains di Indonesia ini harus untuk ditingkatkan dan dikuatkan lagi untuk nantinya penilaian PISA nanti di tahun setelah ini, mungkin tahun 2025 atau 2026, nantinya akan menunjukkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu dalam meningkatkan sebuah kemampuan literasi sains peserta didik di tingkat SMP ini dalam proses pembelajarannya itu pastinya memerlukan adanya model-model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang tepat, yang nantinya mampu mencapai tujuan pembelajaran materi IPA, yaitu nantinya bisa meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didiknya. Model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini nantinya mampu diterapkan untuk meningkatkan penguatan literasi sains peserta didik. Oke, kita masuk ke pendahuluan dari artikel seminar yang telah saya buat, yaitu masalah tantangan mendasar yang perlu untuk dihadapi dalam pendidikan sains IPA SMP di tingkat SMP ini, yaitu terkait kesenjangan pemahaman dan minat peserta didik terhadap konten ilmiah. Kita tahu bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, terutama kemampuan dalam pemahaman literasi sainsnya. Jadi, literasi sains ini menjadi capaian pembelajaran yang harus ditekankan dan diadakan oleh guru untuk mengedepankan kemampuan berpikir ilmiah peserta didik, terutama dalam proses pembelajaran sains IPA di SMP. Nah, kenapa menjadi fokus urgensi utama oleh guru untuk selalu ditingkatkan? Untuk nantinya kemampuan literasi sains peserta didik ini lebih baik lagi nantinya karena berbagai faktor atau dampak pastinya akan sangat berpengaruh dalam kemampuan literasi sains peserta didiknya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian. Kenapa berdasarkan penelitian? Karena dalam hal ini saya dalam membuat artikel konseptual terkait judul yang telah saya buat ini dengan menggunakan metode penelitian yaitu studi literatur review, terutama dalam naratif literatur review, di mana sumber-sumbernya ini berasal dari studi literatur. Jadi saya mengambil beberapa jurnal-jurnal, artikel, atau data-data seperti data PISA terkait hal tersebut, terkait literasi sains yang relevan, data-data yang relevan. Untuk saya kembangkan dan saya pahami dan saya simpulkan. Nah, terkait literasi sains ini, judul yang telah saya buat menyatakan bahwasanya kemampuan literasi sains peserta didik ini menunjukkan termasuk dalam golongannya rendah, cukup rendah, dan sangat rendah. Nah, kenapa ada data yang menunjukkan hal tersebut?
nantinya akan ada sampel yang menunjukkan dalam hal ini yaitu jurnal artikel yang mendukung. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, pendahuluan yang ketiga yaitu terkait dengan faktor. Faktor yang mempengaruhi literasi sainsnya rendah ini berdasarkan literatur penelitian terdahulu bahwasanya secara umum dikarenakan konsep materi IPA yang siswa ini masih menganggap bahwasanya materi IPA ini materi eksak yang abstrak. Jadi kurang dipahami oleh peserta didik. Peserta didik belum bisa menggambarkan dalam bayangannya terkait dengan materi ini, konsep-konsep sainsnya. Jadi, peserta didik ini belum bisa memahami lebih mendalam. Terkait yang kedua yaitu miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait materi sains yang muncul. Yang ketiga yaitu peserta didik ini belum sepenuhnya memahami terkait konsep ilmiah yang diajarkan oleh gurunya. Jadi saat proses pembelajaran, guru mengajarkan tentang konsep ilmiah, ternyata banyak peserta didik yang masih belum memahami eh, proses materi tersebut. Tapi peserta didik ini masih tergolong malu untuk mengungkapkan pendapat bahwasanya dia belum sepenuhnya memahami konsep ilmiah. Nah, juga karena adanya faktor rendahnya penggunaan media pembelajaran guru untuk memvisualisasikan konsep ilmiah. Jadi tidak hanya dari faktor siswanya saja, ternyata dari faktor gurunya ini juga berpengaruh, di mana ada guru yang mungkin kurang memahami terkait iptek, teknologi, karena sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di era sekarang ini. Jadi, faktor itulah juga yang menyebabkan kemampuan literasi sains peserta didiknya ini masih rendah. Selanjutnya yaitu terkait dengan rendahnya literasi sains ini dalam peserta didik nantinya akan sangat mempengaruhi penggunaan sains dalam kehidupan sehari-hari. Sains ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mungkin akan tidur lagi. Bahkan dalam proses tidur pun kan terjadi sebuah proses sains ilmiah. Jadi sebenarnya IPA, konsep-konsep IPA ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari yang baik disadari oleh siswa maupun tidak. Kesulitan dalam memecahkan masalah dan penurunan keterampilan kreatif masalah. Terlambat dalam mengambil sebuah keputusan atau solusi. Jadi kalau kesulitan dalam literasi sains di mana wawasannya kurang ini nantinya juga akan membuat siswa eh, kurang dapat untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan literasi sains. Yang berkaitan dengan sains, siswa ini kurang dapat memecahkan masalah. Jadi baik itu literasi sains maupun tentang masalah-masalah yang bukan berkaitan sains, kalau peserta didik ini tidak memiliki kemampuan literasi yang baik, wawasan-wawasan yang luas, peserta didik ini pun akan kesulitan dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, selanjutnya terkait tinjauan literatur yang menyatakan bahwasanya kemampuan peserta didik di Indonesia di berbagai daerah ini rendah, tergolong rendah, sangat rendah, ataupun cukup rendah. Di mana untuk artikel atau jurnal yang menyatakan hal tersebut berdasarkan tinjauan literatur yang saya lakukan ini, yaitu yang pertama terkait dengan kemampuan literasi sains menurut Sutrisna tahun 2021 dalam penelitiannya di Kota Solok tergolong rendah disebabkan karena materi yang diteskan belum pernah dipelajari oleh siswa. Jadi, siswa belum pernah diberikan adanya materi tersebut, tetapi sudah diberikan tes oleh gurunya.
Yang kedua yaitu terkait dengan peserta didik ini tidak dapat mengerjakan soal yang wacana, di mana peserta didik ini kan masih menganggap bahwasanya kemampuan dalam peserta didik itu berbeda-beda. Jadi, untuk soal yang wacana atau soal-soal yang abstrak, ada beberapa siswa yang mungkin tidak bisa memahaminya terkait hal-hal yang abstrak, terutama dalam konsep-konsep IPA, konsep-konsep ilmiah. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran yang tidak mendukung perkembangan literasi sains. Pada proses pembelajaran yang tidak mendukung ini pastinya akan eh, tidak membuat adanya perkembangan kemampuan literasi sains. Jadi dalam prosesnya ini tidak ada eh, unsur literasi sains, kemampuan literasi sains yang ada dimasukkan dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, menurut Zulaihat dan Kusuma tahun 2021, yaitu terkait dengan kemampuan literasi sains peserta didik kelas 8 SMP di Cirebon. Penelitian ini dilakukan di Cirebon, di mana ternyata kemampuan literasi sains di sana masih tergolong sangat rendah karena peserta didik ini belum mempunyai kemampuan analisis. Jadi, kemampuan analisis ini harus ditingkatkan melalui adanya kemampuan literasi sains. Dan interpretasi data sains dari peserta didik ini belum bisa. Jadi, belum bisa mengolah untuk data-data sains, terutama hal-hal yang eksak, yang berhubungan dengan penghitungan. Selanjutnya, peserta didik ini belum mampu menalar konsep-konsep ilmu pengetahuannya. Jadi, konsep ilmu pengetahuannya ini belum mampu dinalar secara langsung oleh peserta didik. Jadi, peserta didik ini hanya baru bisa menerima materi, lalu sudah masih diproses dalam pemikiran tersebut untuk mampu dipahami. Jadi peserta didik ini belum mampu menalar secara mendalam terkait materi IPA, konsep IPA yang telah diajarkan oleh gurunya sebelumnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadlika et al. Tahun 2020 di salah satu SMA di kota Tasikmalaya terkait dengan literasi sains, kemampuan literasi sainsnya ini masih cukup rendah. Karena apa? Karena adanya faktor kesulitan menjawab soal. Materi pelajaran ini belum dipelajari. Jadi materi yang belum dipelajari oleh peserta didik mungkin karena adanya faktor kelalaian dari gurunya ini men-skip materi tersebut, namun saat proses evaluasi pembelajaran melalui tes, ini soal dari materi tersebut ini muncul. Jadi peserta didik ini belum bisa mengerjakan soal tersebut. Next, yaitu terkait hasil dan pembahasan. Nah, dari adanya berbagai masalah, kesenjangan yang membuat kemampuan literasi sains di Indonesia ini rendah, diperlukan adanya sebuah metode model pembelajaran yang tepat, di mana harus ada solusi yang mampu mengatasi permasalahan kesenjangan pemahaman minat siswa terhadap konten ilmiah, terutama konsep-konsep IPA, materi-materi IPA di SMP. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan dan juga model pembelajaran yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan yang berdiferensiasi. Nah, dengan model yaitu inquiry. Jadi, model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi. Pendekatan berdiferensiasi ini merupakan komponen dari adanya kurikulum merdeka yang pola pembelajarannya ini memenuhi adanya kebutuhan belajar dari peserta didik. Peserta didik ini dalam kurikulum merdeka dituntut untuk mampu belajar secara sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk memenuhi sebuah kemampuan literasi sains, meningkatkan kemampuan literasi sains ini tidak hanya dengan menggunakan
pendekatan berdiferensiasi saja. Jadi model pembelajaran yang intinya ini yaitu dengan menggunakan model inquiry. Model inquiry ini model pembelajaran yang terfokus pada siswanya. Jadi pada proses pembelajaran lebih ke student center. Siswa harus aktif, siswa harus mampu mengeksplor, siswa harus mengeksplor terkait dengan materi-materi IPA ini lebih mendalam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu terkait dengan kenapa sih harus terintegrasi antara model pembelajaran dan juga pendekatan berdiferensiasi. Model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini nantinya akan membuat guru mengelola kelas lebih optimal, di mana karena berbagai adanya gaya belajar, karakteristik, kemampuan siswa yang berbeda-beda ini akan mampu dikelola lebih baik dalam kelas dengan model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi. Nah, di dalam pendekatan berdiferensiasi dan juga model inquiry ini pastinya untuk masing-masing dari itu memiliki indikator-indikatornya dan juga sintaks-sintaksnya sendiri-sendiri. Nah, untuk dari indikator pembelajaran dari model inquiry itu ada memberikan fenomena, observasi, rumusan masalah, hipotesis, data, analisis. Nah, nantinya mampu menghasilkan sebuah kesimpulan dari proses inquiry. Jadi, proses pembelajaran tersebut dari siswa mengeksplor sampai siswa tersebut nantinya bisa menjawab pertanyaannya terkait hipotesisnya sendiri. Selanjutnya, model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini nanti membuat guru ini mampu mengelola kelas dengan optimal, di mana mampu menghadapi gaya belajar tersebut. Selanjutnya yaitu sintaks dari langkah-langkah proses pembelajaran pendekatan berdiferensiasi. Jadi setiap pendekatan berdiferensiasi ini pun memiliki adanya langkah-langkah dalam proses pembelajarannya, di mana ada menentukan tujuan pembelajaran, memetakan setiap kebutuhan belajar, menentukan strategi dan juga alat evaluasi yang digunakan, menentukan adanya kegiatan pembelajaran yang berlangsung, dan lain sebagainya. Karena dalam proses pembelajaran itu pasti memiliki sintaks dan juga indikator yang wajib ada dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Sebenarnya dalam pendekatan berdiferensiasi untuk salah satunya ini sudah memberikan pengaruh dan juga dampak untuk mampu meningkatkan kemampuan literasi sains, di mana pendekatan ini mampu memberikan hasil yang maksimal dalam kapasitas kebutuhannya. Jadi, pendekatan berdiferensiasi ini sudah mampu memenuhi kebutuhan siswa terkait literasi sains. Namun, belum cukup dengan pendekatan saja kalau pembelajaran ini, karena pasti akan ada satu lain hal yang kurang. Jika di suatu kelas hanya menggunakan model inquiry saja, contohnya, atau pendekatan berdiferensiasi saja, sudah memberikan pengaruh dalam meningkatkan kemampuan literasi sains, apalagi kalau pendekatan ini akan diintegrasikan, digabungkan, dikombinasikan, pasti akan mendapatkan proses pembelajaran yang lebih optimal lagi, mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dan mampu untuk meningkatkan kemampuan sains peserta didik. Dengan adanya sebuah kombinasi atau penggabungan ini, proses pembelajaran pendekatan berdiferensiasi berbasis inquiry atau model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini akan mampu memberikan pengaruh dampak positif kemampuan untuk meningkatkan
literasi sains peserta didik, terutama di tingkat SMP. Gabungan pendekatan dengan model pembelajaran ini akan membuat proses pembelajaran lebih bermakna, lebih baik dalam proses pembelajarannya, dan nantinya akan lebih meningkatkan kemampuan literasi sains, terutama dalam proses pembelajaran IPA. Gurunya itu lebih akan mudah memantau peserta didik dalam hal kemampuan literasi sainsnya. Model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini cocok diterapkan untuk materi IPA terkait hukum Newton. Kenapa cocok dalam materi-materi IPA? Karena pendekatan berdiferensiasi dan model inquiry atau model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan juga membuat siswa lebih mampu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan juga mampu untuk memenuhi kemampuan eksplorasi siswa untuk meningkatkan pemahamannya sendiri terkait konsep sains dan juga konsep-konsep ilmiah yang mereka dapatkan secara langsung berdasarkan mungkin praktikum, mungkin eksperimen yang dia lakukan. Nah, kenapa dalam materi IPA yang lebih berkaitan dengan fisika? Karena dalam proses pembelajaran fisika ini kan lebih banyak rumus, lebih banyak hafalan juga, dan juga lebih banyak menghitung. Jadi, dan pada pembelajaran fisika pun ada praktikumnya. Praktikumnya ini juga akan cukup rumit dipelajari karena ada rumus-rumus dan juga soal untuk mampu memecahkan permasalahan terkait konsep fisika tersebut. Jadi, pembelajaran model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan diferensiasi ini nantinya mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan konsep fisika tersebut dengan baik. Nantinya siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi sains juga, kemampuan eksperimen juga, di mana siswa mampu meningkatkan keterampilan secara ilmiah dan juga sikap-sikap ilmiah saat proses praktikum atau eksperimen. Nah, jika dibandingkan dengan peserta didik yang pembelajarannya hanya menggunakan model inquiry ini, pasti akan berbeda. Jadi, jika model inquiry saja atau model pendekatan berdiferensiasi saja mungkin cukup, tetapi belum optimal dalam proses pembelajarannya untuk mampu mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan kemampuan literasi sains, terutama kemampuan berpikir kritisnya, analitis, logis, dan juga kemampuan sistematisnya dalam memecahkan sebuah konsep-konsep ilmiah, menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan konten ilmiah, siswa mampu untuk memahami, mampu untuk menalar lebih baik lagi, mampu untuk menganalisis, dan lain sebagainya. Jadi, solusi yang tepat adalah menggunakan model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi pada materi-materi IPA SMP. Dampaknya ini nanti akan dirasakan juga oleh guru dan juga peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana untuk kesimpulan di sini yaitu pertama yaitu meningkatkan dan juga menekankan dalam proses penting literasi sains ilmiah dalam meningkatkan kemampuan peserta didik terkait konsep ilmiah. Nah, apa sih aspek literasi sains ini yang perlu ditingkatkan, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, atau problem solving terkait dengan konsep-konsep IPA, permasalahan-permasalahan IPA, dan juga kemampuan berpikir secara menalar, terutama dalam hal konsep IPA yang abstrak menjadi tidak abstrak, siswa lebih paham, siswa lebih memahami. Yang kedua terkait adanya perbedaan dalam cara siswa memahami materi dan juga konsep ilmiah.
Kita tahu bahwasanya peserta didik memiliki kemampuan dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Perbedaan inilah menjadi sebuah tantangan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Eh, Tantangan ini harus bisa kita atasi dengan model pembelajaran dan juga metode yang tepat pada proses pembelajarannya di kelas. Selanjutnya yaitu terkait model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai faktor, dampak, masalah, tantangan yang ada dalam rendahnya kemampuan literasi sains di Indonesia. Nah, dengan model ini dan juga kombinasi dengan pendekatan ini, mampu menggunakan proses pembelajaran yang lebih struktur, lebih cocok dalam proses pembelajaran sains di kelas. Akan lebih efektif juga, akan lebih mampu berpengaruh dalam gaya belajar siswa yang lebih baik lagi, kemampuan diskusi lebih lagi, kemampuan menalar yang lebih lagi. Nah, model pendekatan kombinasi ini akan sangat menuntut peserta didik ini untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan eksplorasi sains, memungkinkan siswa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam literasi sains ilmiah. Nah, eh, terkait hal ini, peserta didik itu pastinya memiliki keterampilan mereka yang sebenarnya mereka bisa untuk diasah lagi, terutama dalam kemampuan sains ilmiah dengan model pembelajaran yang tepat. Nah, terkait untuk diskusi, nanti akan di selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk diskusi ini ada dari pertanyaan Laili Nur Istiqomah kemarin saat di kelas dia bertanya bahwasannya apa aja sih tantangan dan juga hambatan yang muncul saat proses pembelajaran di kelas ini menggunakan model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi dalam materi IPA SMP. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahwasanya untuk setiap model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang diterapkan di kelas itu pasti memiliki adanya eh, tantangan dan juga hambatan yang muncul saat diterapkan. Jadi, semua model pembelajaran apapun saat diterapkan di kelas pasti memiliki tantangan. Nah, untuk model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini, eh, untuk tantangan yang pertama yaitu tantangan dari sarana dan fasilitas, di mana sarana dan fasilitas ini pasti berbeda-beda di setiap sekolah, setiap daerah, terutama daerah-daerah yang terpencil. Mungkin kekurangan dalam hal alat peraga, alat praktikum, tidak ada laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih solusinya? Jadi, solusinya ini bisa dengan guru ini harus lebih inovatif dan juga kreatif lagi terkait dengan proses pembelajarannya akan bagaimana, eh, model pembelajarannya bagaimana. Nah, model ini nantinya guru akan lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran IPA. Dan juga guru juga harus aktif dalam berkontribusi dengan berbagai daerah di situ terkait dengan eh, sarana dan fasilitas ini untuk bisa dilengkapi lagi. Ya, tantangan yang kedua yaitu terkait dari peserta didiknya. Peserta didiknya ini kan jika tiba-tiba diterapkan dengan model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan
pendekatan berdiferensiasi ini yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran dan juga partisipasi yang kuat untuk menjalankan proses pembelajaran dengan model ini akan membuat peserta didik harus beradaptasi terlebih dahulu, terutama pada peserta didik yang memiliki resistensi dalam kepercayaan diri atau peserta didik ini belum bisa mengungkapkan apa pendapat yang mereka terkait proses pembelajaran tersebut, apakah dia paham atau tidak, dia belum bisa mengungkapkan secara langsung. Nah, itu menjadi tantangan bagi guru saat menerapkan model ini. Nah, bagaimana solusinya? Guru harus mampu untuk mendorong, membimbing secara bertahap, terutama dalam hal membimbing secara ilmiah, juga mampu membimbing secara eh, psikis dari peserta didik untuk mampu didorong untuk kepercayaan diri mereka ditingkatkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan tantangannya ketiga, di mana tantangannya ketiga yaitu berasal dari gurunya. Kenapa dari gurunya? Kemungkinan peserta didik ini eh, juga menghadapi adaptasi terlebih dahulu, pastinya guru pun harus beradaptasi terlebih dahulu untuk mampu menerapkan model pembelajaran ini dengan baik. Jadi guru harus bisa eh, beradaptasi, mampu meningkatkan kemampuan literasi sains dengan model pembelajaran ini, bagaimana proses pembelajarannya, dan lain sebagainya. Itu guru pun menghadapi tantangan hal tersebut. Jadi guru harus mampu untuk belajar lebih lagi, menguatkan lagi, dan juga harus bisa mengikuti mungkin pelatihan-pelatihan yang ada untuk guru tersebut bisa menerapkan proses pembelajaran dengan model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi ini lebih baik lagi. Yang kedua yaitu dari pertanyaan di kelas kemarin ada dari Farid Nurhidayat, bahwasanya bagaimana sih untuk sintaks atau langkah-langkah dari em, model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi. Tadi di PPT dijelaskan hanya ada dari masing-masingnya. Ada untuk keduanya yang telah dikombinasikan ini, apakah ada langkah-langkah? Jawabannya pasti ada langkah-langkah atau sintaks dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan model inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi, di mana untuk sintaksnya itu sendiri yaitu dengan yang pertama harus bisa eh, menentukan adanya tujuan pembelajaran dan juga konsep pembelajaran yang dicanangkan, di mana peserta didik itu harus mampu mengetahui terlebih dahulu bagaimana konsep atau topik yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu peserta didik juga harus diberikan kelompok, di mana guru ini membagi kelompok berdasarkan kemampuan kebutuhan peserta didik dan juga gaya belajarnya, terutama dalam hal eksperimennya. Nanti dalam kegiatan praktikum pastinya harus dibagi kelompok. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor berbagai konsep sesuai dengan minat dan juga kebutuhannya. Tapi walaupun adanya tema dan lain sebagainya, siswa tersebut harus bisa mengeksplor lebih mendalam lagi. Yang kelima yaitu memberikan bimbingan atau dorongan terkait pendampingan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang keenam yaitu mampu untuk mengevaluasi dan juga memantau terkait pemahaman dan juga eh, pemahaman siswa terkait konsep ilmiah yang telah mereka lakukan setelah mengeksplor terkait konsep ilmiahnya. Selanjutnya, guru pun harus memberikan sebuah umpan balik atau feedback, di mana feedback di sini
memberikan refleksi dan juga dorongan setelah proses pembelajaran, baik itu sebelum proses pembelajaran, saat proses pembelajaran, dan juga setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi pembelajaran ini akan lebih menyenangkan, menarik, dan juga lebih nantinya akan mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai dengan baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya cukupkan terkait dengan seminar penguatan literasi sains dengan model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi pada materi IPA SMP. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa saja mengenai kembangan atau tantangan menghadapi nah, bagaimana kira-kira kalau para makanya tentunya perkenalkan dengan saya Farid Hidayat dengan 8 nomor 14 dimintakan sebagai materi. Tadi kan di pendidikan sudah disebutkan mengenai sintaks ini dan juga tahapan-tahapan dalam belajar berdiferensiasi. Ini tanya bagaimana langkah-langkah atau sintaks gabungan antara model pembelajaran inquiry yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Baik, kita menjawab pertanyaan dari bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, dalam dan pembelajaran pastinya memiliki adanya tantangan dan juga hambatan pada penerapannya. Nah, untuk dari yang pertama dari itu kita adanya adaptasi terutama pada siswa yang mungkin kurang aktif dari pendekatan ini model untuk jadi kalau siswa yang kurang aktif mungkin akan jadi tantangan dalam proses pembelajaran ini karena seperti apa aktifnya. Jadi siswa ini perlu adanya bimbingan dalam proses pembelajarannya oleh guru. Jadi dan pada temuan pada proses pembelajarannya. Tantangan yang kedua yaitu dari pengusaha.
dengan pembelajaran ini dengan model yang baru dari dengan model belajar orang dari bagaimana kelas ini diterapkan dengan model ini apakah sesuai apakah tidak artinya ada yang dan bagaimana bagaimana pelaksanaan saya belajar pembelajaran yang terkait dengan diferensiasi dari mungkin tidak terkait dengan atau orang-orang punya jadi untuk atau orang-orang dalam proses pembelajarannya ada mulai kelas adanya pembelajaran proses pembelajaran belajar dengan baik dengan baik ada tempat bagaimana doa kelas jadi jadi bagi dan lain keluarga perasaan yang baik ini pada guru dan terkait dengan tersebut terapkan dengan baik terkait dengan yang kita hormati merefleksi dengan baik terkait hal tersebut yang harus belajar dan dengan baik dan mampu dapat pembelajaran itu terkait dengan interaksi dan jawab saya terkait tidak dalam pembelajaran lain terkait dengan diferensiasi pada anak IPA dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.